kan ada nabi yang disalib, dibangkitkan gitu kan. Dibangkitkan dari Di Islam kematian, di Islam itu betul. juga seperti itu. Tapi Tunggu. Nabi mana yang bangkit dari mati di dalam Quranmu? kalau di Islam itu tidak mati. Berarti jangan disamai. Penghapusan dosa melalui kurban itu di Islam nggak ada. Ya udah, berarti bukan ini. Kalian nggak nabinya nggak Musa. Itu Musa orang Arab. Musa yang di kitabmu itu bukan Musa orang Israel. Karena Musa orang Israel itu melakukan kurban. Nah ini justru yang nggak punya korelasi itu adalah agamamu. Agamamu itu nggak nyambung dengan nabi-nabi yang kalian klaim itu. Ya kalau misalnya ada orang minta maaf ke kakak, cara kakak memaafkan dia gimana? Kan bingung. Ya maafin aja. Lo kalau jangan misalnya- bilang bingung. Kamu bilang Sekarang tadi kakak tanya cara Tuhanmu. dia memaafkan, cara dia mengampuni. Sekarang saya tanya, kalau saya minta maaf ke kakak, cara kakak memaafkan saya gimana? Saya maafkan dengan saya mengatakan gitu. Loh, Sekarang saya tanya Anda. Sekarang itu cara saya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Sri Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan salah satu umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, umat muslim ini terlalu kepo dengan apa yang ada di dalam Alkitab, yaitu mengenai perjanjian lama dan perjanjian baru. Tidak lama kemudian, saudari Agatha membalikkan pertanyaan kepada umat muslim ini, yang dimana ia tidak mampu menjawab. Alhasil, ia hanya membeberkan narasi kosong. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. I know what you want from me. Na 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 na. Halo Gen. Belum, masih berputar-putar. Halo Kak. Iya, ada yang mau ditanya? Nggak ada sih Kak, aku Katolik. Ya. Halo Pebrina, Pepwina. Iya, makasih Kak. Aku mau tanya, kenapa? Aku kan udah mulai baca Bible juga. Tapi aku mau tanya perbedaan perjanjian baru dan lama, dan kenapa di perjanjian lama itu nggak ada sama sekali disebut Yesus gitu Kak. Kan belum mengambil rupa manusia, kan belum inkarnasi. Yesus itu nama inkarnasi kemanusiaannya. Ya. Maksudnya ya kan berarti perjanjian lama itu kan dari Taurat ya. Disebut di situ kan pengakuan Tuhan itu adanya di perjanjian lama, penjelasan yang masalah kejadian dan penciptaan alam semesta gitu. Kenapa kalau kalian pakai dan di situ belum disebut Yesus, dan juga pemilik Taurat sendiri yaitu kaum Yahudi juga nggak mengakui, gimana caranya bisa menyimpulkan bahwa Tuhan atau Ya Allah Pak, tunggu. perjanjian lama itu Kamu sama dengan mengatakan orang Yahudi tidak mengakui. perjanjian baru gitu. Kamu Nah, maksudnya mengatakan gitu, ada nggak di perjanjian baru yang bilang bahwa itu loh di perjanjian lama Allah itu maksudnya saya gitu? ada. Mungkin bisa dijelasin Kak. Yohanes 8 ayat 58. Gini, ketika kamu mengatakan orang Yahudi aja nggak mengakui, Kak, cemana ceritanya, Kak? Orang Yahudi tidak mengakui Yesus itu adalah Tuhan yang di perjanjian lama. Lah itu Matius orang Yahudi. Markus orang Yahudi. Ya, tapi Paulus agama orang Yahudi. bukan. Semua rasul-rasul orang Yahudi. Bunda Maria orang Yahudi. Iya, maksudnya mereka kan agamanya beda toh, menyembahnya bukan Itu mereka Kristen. Bunda Maria itu orang Yahudi dan jadi Kristen. orang Israel, maksudnya agama Yahudi gitu. Kan agamanya aja udah beda gitu. Apa yang kamu tanyakan apa? Yaitu maksudnya cerita dari mana bisa menyimpulkan bahwa Allah yang menciptakan di bab kejadian yang sudah ada dari sebelum segalanya ada, walaupun di perjanjian lama tidak disebut Yesus. Nah, saat perjanjian baru, apakah saat ada Sebentar. disebutkan juga Kamu tahu Taurat Musa? Kamu tahu Taurat Musa? ya? Musa aja udah bilang dia disalib, dia bangkit. Buka Ulangan 18 ayat 18. Siapa yang bangkit? Nabi mana yang bangkit?
Musa aja udah bilang. Iya, Coba karena baca. memang Ulangan, sabar. Nih saya kasih tahu kamu. Di dalam Tauratnya Musa, ini biar kamu tahu. Di dalam Tauratnya Musa sudah menuliskan, seorang nabi akan kubangkitkan dari antara kamu. Nabi seorang mana yang bangkit? Sabar. Nabi mana yang bangkit? Cuma Nabi Yesus yang bangkit. Berarti Musa sudah mengkonfirmasi Yesus itu adalah Mesias. Itu satu. Musa juga sudah menuliskan di dalam Ulangan 21 ayat 22, ada seseorang yang disalib. Siapa yang disalib? Nabi mana yang disalib? Cuman Yesus. Lihat toh. Jadi kalau bilang kan belum ada Yesus di Perjanjian Lama, nubuatan itu nggak merujuk kepada nama. Nubuatan itu merujuk kepada peristiwa yang terjadi terhadap Mesias ini. ya berarti nabi kan, kata Nabi Musa yang disalib dan bukan Tuhan. Dia Tuhan dan Nabi. Tuhan dan Nabi. Nabi itu kan utusan Tuhan, dia mengutus dirinya sendiri. Yang mengutusnya Bapa. Di dalam Mazmur Daud, sekarang saya kasih tahu lagi kamu. Tadi baru Taurat Musa kan, sekarang di Mazmur Daud ya, saya tunjukkan ya. Anakku engkau, anakku hari ini kuperanakan. Ya. Jadi Yesus itu adalah anak Allah yang diperanakkan. Ini di dalam Mazmur Daud. Karena gini, menariknya tadi itu bukan cerita, maksudnya konsep yang dimana ada nabi yang disalib tapi dia itu dibangkitkan. Dan ya mungkin ada perbedaan cerita sedikit, itu kan juga sebetulnya dikenal, bahkan orang Islam juga mengetahui bahwa Isa putra Maryam itu Al-Masih atau Mesias di dalam Al-Quran. Di mana kalian Al-Quran ada? itu disebut Isa itu Al-Masih. Isa gitu. itu Al-Masih. Arti Al-Masih apa? Atau Mesias. Jadi Islam Apa? itu juga Mesias itu apa? Kamu tahu nggak arti Mesias itu? penyelamat yang nanti akan ada juga di akhir. Berarti Muhammad Mesias dong. Maksudnya Loh, sekarang saya tanya, yang menyelamatkan umat Islam siapa? kalau di dalam Islam perbedaan konsepnya itu Nabi Isa tuh memang diangkat. Kenapa? Kenapa kamu bilang Mesias artinya penyelamat? Sekarang saya tanya, yang menyelamatkan umat Islam siapa? Bukan, karena nanti di akhir zaman sebelum kiamat dia akan kembali turun ke bumi untuk menyelamatkan umat juga. Siapa? Nabi Isa. Nabi Gitu, Isa. jadi- Berarti Nabi Isa nggak pernah mati? Itu Tunggu. konsep yang kakak jelaskan menurut Nabi Musa akan ada nabi yang disalib itu ya betul kalau dia nabi gitu, tapi kan memang tidak disebut bahwa nanti Tuhan kalian akan turun dan disalib, kan itu tidak kayak gitu kak. Nabi Isa akan turun di dalam iman kakak. Jelasin. Iya. Kamu bisa mendapatkan konsep itu dari cerita-cerita yang bukan dari ayat-ayat yang sudah dijelaskan gitu. Nah, itu Tapi kan ayat. Terus masalahnya di mana? iya, masalahnya kan disebutnya juga nabi, dan memang kalau di dalam Islam kan juga memang nabi. Siapa? Siapa? Maksudnya siapa? Jadi Nabi Isa. Isa ini yang kamu bilang tadi turun. Tadi kan kakak bilang di Tauratnya Musa itu kan disebut bahwa akan ada nabi, di nubuat itu akan ada nabi yang disalib, dibangkitkan gitu kan. Dibangkitkan dari kematian. Islam Betul. itu juga seperti itu, tapi Tunggu. Nabi mana yang bangkit dari mati di dalam Quranmu? kalau di Islam itu tidak mati. Berarti jangan disamain. Jangan disamain dong. Ada nggak nabi yang bangkit di dalam kitabmu? Kalau nabi yang bangkit enggak, karena ya Ada nabi yang disalib nggak di dalam kitabmu? kalau di dalam Loh, keduanya nggak ada. Kenapa kamu bilang sama? Nah, ya udah, berarti pertama dari konsep itu dulu, gimana dari perjanjian lama sebutnya Tuhan, terus orang Kristen bisa menyimpulkan di perjanjian baru itu adalah Yesus juga. Terus yang kedua itu, kenapa Nabi Musa bilangnya nabi, kalian bisa bilang itu Tuhan. Kami Kenapa? bilang dia nabi dan Tuhan. Kenapa nabi dan Tuhan jadi satu gitu? Aku Betul. masih bingung di situ sih kak. Kayak Kenapa dia disebut nabi dan Tuhan? Karena dia sebelumnya adalah Tuhan yang menjadi nabi. Dia adalah Tuhan yang menjadi nabi. Berarti ketuhanannya tidak pernah hilang sekalipun dia menjadi nabi. Makanya dia disebut nabi dan Tuhan. Dalilnya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Yesus itu jadi nabi umur berapa kak? Di umur 30.
Sebelum itu dia ngapain Belum aja? itu dia adalah Tuhan. Ya kan jadi anak kecil dulu kan. Itu kemanusiaannya, kan dia Tuhan. Tuhan ini kan bukan manusia. Jadi dia sebelumnya adalah Allah, Allah yang adalah terang. Terang itu baru menjadi manusia. Jadi ketika Allah menjadi manusia, keilahiannya tetap ada. Kemanusiaannya itulah yang kecil, yang jadi nabi. Gitu. Itu sih konsep yang a bit hard to grasp. Kayak Maksudnya? ya maksudnya agak susah untuk gimana ya, saat di Berarti, kantor bentar bang, Kak, bawahan. berarti kamu nggak pernah baca Quranmu dong? Berarti kamu nggak pernah baca Quranmu dong? Apa yang mana bagian An-Naml ayat 7-9. apa? Di situ Musa melihat api loh, Allah itu seperti api. Loh, makanya saya bilang kalau kamu mengatakan konsep itu sepertinya sulit untuk diterima. Loh, bagaimana dengan An-Naml ayat 7-9? Nah, itu memang saat itu kan minta, karena umat Yahudi itu susah untuk itu, minta ditampakkan Allah. Tapi memang kaum Yahudi itu tidak sanggup untuk melihatnya. Tapi Loh, maksud Musa saya melihat api kok. Musa melihat yang api. disamain Tuhannya Musa di perjanjian baru. Coba kamu baca dulu. Coba kamu baca dulu An-Naml ayat 7-9. Baca dulu. Yang dilihat Musa di situ api. Jadi menurutmu apakah tidak bisa dilihat api itu sama Musa? Dan api itu berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah." Kita buka An-Naml ya. Ya, An-Naml. ayat 7-9. Sebentar. Aku ambil Quran sebentar. Bismillah. Iya, karena susah di grasp-nya itu karena ada keputus gitu Kak, ada tali merah yang keputus dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau di dalam perspektif aku saat aku baca Taurat, Terputus apanya? Injil, yaitu karena tidak adanya penjelasan bahwa Tuhannya orang Yahudi itu Yesus. Sebetulnya saat Yesus sudah turun misalnya menjadi Kamu berarti belum baca kitab Daniel juga. Makanya saya bilang kamu Taurat pun nggak punya, kitab Nabi Daniel nggak punya, kitab Yesaya nggak punya, Yeremia nggak punya. Aduh. An-Nahl ayat An-Naml, bukan An-Nahl, An-Naml. Ayat 7-9. Siapa yang dilihat Musa di situ? diam dulu nak. Oke. Ya. Oke. Baca, silakan. Coba yang versinya kakak apa? Jadi kita sama nih. Bacakan aja. Kalau kamu orang jujur, saya percaya karena saya tahu itu ayatnya. Bacakan aja. Saya bisa konfirmasi dari sini. Aku cuman kayak Baca aja, baca. Kita nggak apa-apa, sama-sama belajar. Aku seneng kok. Silakan. bentar. Ada iklannya ini Muslim Pro. Quran NU lah. Oke. Ayat 7-9. 7-9. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, "Sungguh aku melihat api. Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu, atau aku akan membawa suluh api obor kepadamu agar kamu dapat berdiam menghangatkan badan dekat api." Maka ketika dia tiba di sana, tempat api itu, dia diseru. Telah diberkahi orang-orang Apa yang dilihat Musa di situ? api. Silakan, lanjutkan. Dia diseru kan? Dia diseru. Apa tulisannya? Apa seruan dari api itu? Maka Telah diberkahi. tiba di sana tempat api, dia diseru, telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat 9-nya. Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa, maha bijaksana." Iya, dia diseru di api itu kan. Di situ Allahmu sudah menampakkan diri dalam rupa api toh. Nggak, maksudnya
di sini tuh yang maha bijaksana kan koma ya, itu tandanya ayatnya masih berlanjut. Tapi setelah tadi Tuhan seluruh alam itu titik, dan pas ayat 9-nya itu saat Allah berfirman, wahai Musa sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa dan bijaksana, itu koma. Jadi dia ngelanjut ke ayat 10, berarti ceritanya itu sudah berganti saat Musa itu mau melemparkan tongkatnya dan tongkatnya itu bisa menjadi ular gitu. Saya tanya, di situ yang dilihat Musa apa? Yang mengatakan wahai Musa sesungguhnya aku adalah Allah itu. Itu kan ayat 9. Ayat 8-nya udah titik, Kak. Jadi kalau di Quran itu cerita itu dalam satu surat itu dikumpulkan, tapi kita bisa lihat dari titik komanya gitu. Iya, yang dilihat Musa apa? Api. Oke. Yang menyeru Musa aku adalah Allah siapa? Allah, tapi itu ceritanya lanjut ke ayat 10 karena ayat 9-nya itu koma gitu. Udah kejadiannya udah beda. Kejadian di ayat 9 yang koma itu. Coba, yang ayat 8-nya coba kamu baca. Yang ayat bilang 8, telah diberkatilah. Ayat 8 udah titik. Ayat 8-nya apa? Ayat 8 sudah titik. Maka ketika dia tiba di sana, tempat api itu, dia diseru. Apalah yang menyerunya? Saya tanya, siapa yang menyerunya? Iya. Siapa yang menyerunya? Saya tanya. Dia nengok api, terus dia diseru. Diseru sama siapa? Kalau aku tangkap di sini bukan Allah, karena di sini telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api. Bisa juga Jibril gitu, dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Soalnya di jadi sini Musa ketemu Jibril. Ada pujian buat Allah, Maha Suci Allah, Tuhan. Saya tanya, jadi Musa ketemu Jibril atau ketemu Allah? Sama Allah. Dia itu nggak mungkin bilang Maha Suci Allah deh kayaknya. Oke, jadi kamu mengatakan Musa ketemu Jibril, bukan ketemu Allah? Musa betul ketemu Allah, tapi di sini lagi ceritanya. Oh ya udah, Musa udah ketemu Allah dalam rupa api. Terus apa? Kita ngapain nuduh-nuduh si Jibril, bawa-bawa si Jibril? Terus Yesus api bukan? Maksudnya tetap aja yang aku tanya tuh korelasi. Allah adalah api yang menghanguskan, ada dalilnya. Allah saya itu adalah terang. Oke, Yohanes 1 ayat 9. Kepercayaan masing-masing, tapi maksud aku korelasi dari Tuhannya Musa menjadi sama dengan Tuhannya umat Kristen yaitu Yesus. Itu tuh gimana gitu loh, Kak. Itu justru saya mempertanyakan balik itu, korelasinya Tuhannya Musa, orang Israel sana, dengan Tuhanmu itu apa? Karena kalian nggak punya Tauratnya. Dalam Islam itu make sense. Agama make yang sense-nya? Agama orang pertama yang ada di bumi. Nggak mungkin Tuhan itu salah. Saya tanya kamu, korelasinya apa? Tuhannya Musa, orang Israel sana. Karena orang Israel sana nabinya Musa, orang Israel sana ya. Ya. Nggak ada orang Arab di sana. Itu kan nabi ya. Kalau konsep Tuhan di dalam Islam, Tuhannya Nabi Adam Allah, sampai semuanya, sampai Isa, Muhammad, itu Allah, iya. Oh, buka Jaburnya Daud ya. Kita bawa Daud ya. Tadi kamu udah Musa, udah jelas itu ya. Coba buka Mazmurnya Daud. Punya Mazmur? Jabur? Daud? Kitabnya Daud? Aku baru downloadnya Alkitab, Kak. Nah ini makanya kamu aja Tauratnya Musa nggak ada, katamu make sense, agama benar nggak apa-apa, kamu boleh aja mengklaim agamamu agama benar. Maksudnya nggak ada perubahan di tengah jalan, Kak. Maksudnya tadinya tuh Tuhannya perubahan, oke, iya, baik. Gini, dari awal tunggu, perubahan apa maksudnya? Gini, perubahan sebutan gitu. Jadi kayak dari awal kalau dalam Islam dari Adam sampai Muhammad. Di zamannya Musa panggilan Tuhannya apa? Musa manggil Tuhannya apa? Kalau memang gak ada perubahan ya. Orang Israel manggil Tuhannya apa? Allah. Iya. Aku tanya kamu. Kalau kamu bilang tidak ada perubahan Tuhan, saya tanya, apakah orang Israel manggil Tuhannya Allah? Ya, ingat jangan ada perubahan. Dia manggil Elohim atau apapun. Loh, kok ada perubahan? Kenapa ada perubahan? Katamu nggak ada perubahan. Adalah si Maha Pencipta yang dia tuh bukan ada turun ke bumi. Nah, berarti bisa jadi Allahnya bahasa Israel juga sekarang disebutnya Yesus. Masuk akal kan? Itu masuk akal dong. Karena gini, waktu di zamannya Musa disebutnya Elohim, di zamannya Nabi kau yang terakhir Allah. Ya berarti wajar juga dong kalau gitu. Kalau dengan kemungkinan ini berarti wajar bahwa Tuhannya orang Kristen itu, Tuhannya orang Yahudi adalah Yesus. Jauh banget, itu kan perbedaan.
Perbedaan apa? Oke, sekarang kita merujuk kepada kata perubahan. Dalam bahasa Saya tanya Inggris kamu. Musa itu Moses. Terus sekarang kita Moses itu bahasa Inggris, Kak. Kamu masa terjemahan aja mau klaim sebagai saat itu saat belum ada Nabi Muhammad kan memang tidak dibakukan kayak. Oke. Gini kak. Di zamannya Musa, bahwa kita Oke. harus bahasa Arab. Gitu. tiap di zamannya Musa Allah itu Elohim, betul? Hmm. Kenapa Musa di zamannya orang Arab, di orang Islam, kenapa nggak ganti namanya jadi Moes gitu? Kenapa masih Musa? Kenapa Allahnya dari Elohim jadi Allah? Musa kenapa tetap? Jadi saya curiga jangan-jangan Musa ini Allahnya karena dia nggak berubah namanya. Kok bisa nggak berubah namanya, Kak? Pertanyaan saya gitu. Nama Tuhan berubah, Musanya nggak berubah. Coba Kalau bahasa Arabnya Musa itu, karena Musa itu kan bahasa orang Yahudi ya, orang Israel. Yesus di bahasanya Israel apa? Kamu nggak mau berubah kan ini kan kau udah lari. Konsep Tuhannya, Tuhan yang tahu dan menebus dosa itu baru ada. Sekarang saya tanya, penghapusan dosa di zamannya Musa di dalam Quranmu itu seperti apa caranya? Kita jadi gini, oke. Aku ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini Oh jangan. Ini dulu, jangan lari. Kamu nggak pernah mau ngadepin. penebusan dosa. Sabar. Kamu nggak pernah mau nanggepin pertanyaan saya. Kau lari terus. Mana yang Kan mana? kita mau sama-sama belajar nih. Aku jawab kau pun jawab aku lah. Di dalam konsepnya Musa agama Islam, cara menghapus dosa itu seperti apa? Di dalam agama Islam cara menghapus dosa adalah Di zamannya Musa, seperti apa caranya? Di zamannya Musa ya aku nggak tahu. Ya udah. Kalau di zamannya Musa aja kau nggak tahu, kenapa kau bilang itu malah nyambung ke agamamu? Yang tahu dosa kita sudah dihapus itu Tuhan apa manusia gitu? Tuhan memberitahukan kepada manusia, makanya kita tahu dosa kita dihapus. Karena Tuhan ngasih tahu. Ayatnya apa? Pengampunan Ayat di apa? saat Nabi Musa, coba dijelasin ke aku. Tapi cari juga di dalam kitabmu ya. Kalau saya pasti bisa. Oke. Ya itu kan kisos. Kalau itu sebetulnya bukan semua dosa. Oke, kamu bisa baca di dalam bilangan ya, cara menghapuskan dosa itu dengan cara kurban. Di dalam bilangan dan imamat ada. Jadi mempersembahkan korban penghapusan untuk menghapus dosa itu melalui kurban. Ini ada di dalam imamat 4 ayat 1 sampai 3. Cara menghapus dosa itu dengan kurban. Makanya orang-orang itu tahu, sampai detik ini pun orang Kristen kalau bikin dosa melakukan kurban. Yang dilakukan Yesus itu adalah kurban. Makanya dia disebut anak domba Allah. Jadi nggak ada yang berubah dari zamannya Adam. Saya kasih tahu kamu ya, dari zamannya Adam, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, itu dilakukan kurban. Makanya Kain dan Habel juga melakukan kurban. Begitulah cara menghapus dosa. Dari zaman Adam sampai ke zaman kami, menghapus dosa itu seperti itu, bukan cium batu. Tidak ada perubahan, oke? Ini konsistensi dari Allah kami. Allah kami dari dulu memerintahkan setiap orang berdosa harus dengan cara menumpahkan darah atau kurban. Nah, dalam iman kau, ada nggak korelasinya dari zamannya Musa sampai ke zamannya kalian, Muhammad ini, Islam ini? Kalau konsep kurban di kami itu memang kalau diperintahkan, tapi bukan untuk menghapus. Saya nggak nanya itu. Konsep penghapusan dosa di dalam imanmu, ada nggak korelasinya dengan Musa? Penghapusan dosa melalui kurban itu di Islam nggak ada. Ya udah, berarti bukan ini. Kalian nggak nabinya nggak Musa. Itu Musa orang Arab. Musa yang di kitabmu itu bukan Musa orang Israel. Karena Musa orang Israel itu melakukan kurban. Nah ini justru yang nggak punya korelasi itu adalah agamamu. Agamamu itu nggak nyambung dengan nabi-nabi yang kalian klaim itu. Karena nabi-nabi yang lain itu, baik Daud, baik Adam, semua keturunan Adam, itu semua menghapus dosa dengan cara kurban. Ini konsistensi Tuhan kami. Perjanjian lama dan perjanjian baru, cara menghapus dosa itu dengan cara kurban. Sampai detik. Perjanjian baru perintahnya di mana kurban? Perintah apa? Oh ada. Ada kali. Sebab menurut hukum Taurat,
penghapusan dosa itu hanya melalui kurban dengan menumpahkan darah. Darah siapa? Darah hewan apa darah? Darah hewan. Makanya Yesus itu walaupun dia manusia, dia disebut domba. Kata Nabi Yohanes dikatakan, lihatlah anak domba Paskah Allah yang datang menghapus dosa dunia. Nih, seluruh Kenapa pakai darahnya dia sendiri? Dia domba apa manusia atau Tuhan sih? Itu dulu lah, kau renungkan dulu. Nah ini ayatnya ya, di dalam Ibrani 9 ayat 2 ya. Ibrani, bentar. 9 ayat 2. Oke. Ini masih konsisten. Baca aja. Terus Ibrani 9 Ayat 22. 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi orang itu diampuni dosanya itu melalui penumpahan darah, kurban. Ibrani ini perjanjian lama baru. Kau bilang tadi kau mintanya perjanjian baru, dikasih perjanjian baru, kau tanya. Kau ingatlah pertanyaanmu, ada nggak di perjanjian baru? Itu ku tunjuk, kau tanya lagi tuh perjanjian mana? Kau pun. Coba, nah ini coba kau renungkan ya. Kalau di zamannya Musa, di zamannya Daud juga sama. Semua itu pengampunan dosa itu dengan cara kurban. Nah, kenapa di dalam agamamu lain konsepnya? Ini berarti agama baru ini. Itu, betul nggak? Ya. Itu, makanya saya bilang, yang nggak nyambung itu ke kalian. Musa bisa namanya sama dari zamannya Musa sampai sekarang ke Arab. Kenapa Allahnya ganti? Ya kan? Kau bilang itu namanya berubah sesuai zamannya. Kenapa Musa nggak ganti-ganti namanya? Al-Quran Islam itu kan sebetulnya memang Al-Quran itu menyempurnakan hukum-hukum yang ada sebelumnya. Hukum sebelumnya apa? Ya maksudnya menyempurnakan dan ya istilahnya memantapkan lah hukum-hukum sebelumnya. Hukum sebelumnya apa? Saya tanya. Ya itu seperti misalnya adanya pertumpahan darah seperti itu. Lu mana dalilnya? Kau jangan ngarang. Ada di dalam Memantapkan hukum sebelumnya. Dalil. Aku tadi bawa dalil. Sekarang kau bawa dalil. Biar enak nih. HP 2. Tadi kau cari kau ketik. Banyak kali cerita kau. Lama lah, pakai dalil lah. Mengatakan memantapkan hukum sebelumnya. Emang hukum sebelumnya apa sih? Saya mau tahu. Hukum sebelumnya apa memangnya? Nama hukumnya apa? Kau aja nggak tahu. Makanya gue bilang, klaim-klaim di dalam kitabmu ini harus kau pertanyakan, harus kau kritisi. Hukum apa sih yang dulu? Ya jadi baru kan ini logis gitu loh. Kita itu bisa menangkapnya itu dengan apa? Dengan rasional. Masa ngomong gini-gini, klaim-klaim sepihak, tapi nggak ada kenyataannya. Ya, ini yang nggak rasional. Agama kalau rasional itu bisa dijelaskan. Ya kalau misalnya tetap dipakai prinsip pertumpahan darah untuk pengampunan dosa, maksudnya ya mungkin saya udah jadi ateis. Memang itu. Makanya kamu baca Al-Baqarah itu. Karena setiap yang mencuri itu memang dipotong tangannya kan? Itu hukumnya kan? Itu kan kisos. Itu hukum. Itu hukum, bukan fungsinya bukan untuk pengampunan dosanya. Bukan nanya itu. Bukan nanya itu. Manusia. Itu kan Jadi gini, kenapa saya milih agama? Karena itu menurut saya bagaimana cara agama memberikan jaminan keselamatan di dunia dan akhirat itu nomor satu. Kita beragama. Apa jaminannya? Apa jaminan di dalam agama? Ya, tunggu, aku mau jelasin dulu. Nah, konsep bahwa untuk diampuni itu harus dengan disalib atau mati gitu. Bukan yang kau jelaskan itu di dalam imanmu. Iya. Kau nggak usah jelaskan imanku. Bukan di dalam iman saya. Jadi saat saya memilih agama itu, saya berpikir seperti itu gitu loh, Kak. Nah, saat saya mempelajari konsep pengampunan yang ada di agama Islam, bahwa untuk mendapatkan ampunan itu ya kalau kita bersalah, kita minta maaf, mohon ampun, dan kalau kayak gitu kenapa dulu waktu Adam berdosa, kenapa malah digelindingkan ke dunia?
dari sorga. Kalau dengan cara konsepnya minta ampun aja bisa diselamatkan. Ya kan Terus kenapa ada kematian juga? Nah ini make sense-nya di mana? Dulu kan Adam jatuh ke dalam dosa. Karena memang Kenapa dengan tidak diampuni? menjadi khalifah di bumi. Jadi sebetulnya ya memang diampunin Adam, toh dia juga tetap menjadi nabi, tapi tetap menjalankan dulu gitu loh. Bahwa firman Allah bahwa manusia adalah khalifah di bumi. Tapi terkait konsep keselamatan ini, menurut saya tuh kayak kalau misalnya kita berdosa melawan Tuhan, kenapa Tuhan yang harus dihukum untuk menebus dosa kita gitu? Kenapa nggak kita yang dihukum? Jadi kalau misalnya kita bersalah, misalnya aku nampar Kalau begitu Kak, kalau manusia yang bersalah, manusia yang dihukum, nggak ada yang selamat dong kalau gitu. Karena gini Kak, nggak ada satu manusia, logikanya gantian. Logikanya nggak ada satu manusia pun yang tidak berdosa di muka bumi Nah, ini. logikanya kalau misalnya kita berdosa, kesalahan kita itu adalah melawan Tuhan. Apakah masuk akal saat Tuhan mau mengampuni kita, dia menghukum dirinya sendiri dulu untuk mengampuni kita? Lalu bagaimana caranya? Yang masuk akal itu gimana Kalau cara misalnya mengampuni? di dalam Islam itu kita bersalah, kita mohon ampun kepada Tuhan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Entah itu Oke. diampuni atau enggak, kita nggak akan tahu sampai nanti di akhirat. Sampai nanti di akhirat. Sabar. Kamu bicara logika waktu kamu menjelaskan dengan minta maaf kita diampuni, tapi nggak tahu diampuni atau enggak cuman. Hah? Lu ngomong yang jelas dong. Lah, kan kita nanti akan ditimbang. Kalau Sekarang saya kita- tanya kamu, cara Jangan mengampuni dipotong dosa dulu. gimana? Cara mengampuni dosa gimana? Dulu. Sabar, gantian. Dikit-dikit nih, biar paham nih 2000 orang di sini. Cara mengampuni dosa itu gimana cara Tuhan mengampuni dosa? Saya tanya dulu kamu. Caranya seperti apa? Dia ngasih tahu kayak gimana? Ya, pokoknya kalau siapapun yang berdosa, Allah tuh Maha Pengampun. Yang penting Cara kita- dia mengampuni kamu gimana? Cara dia mengampuni, saya tanya. Ya, dia mengampuni. Ya kalau misalnya ada orang minta maaf ke kakak, cara kakak memaafkan dia gimana? Kan bingung. Ya maafin aja. Lo kalau jangan emang- bilang bingung. Nah, Kamu bilang Orang tadi kakak tanya cara Tuhanmu. dia memaafkan, cara dia mengampuni. Sekarang saya tanya, kalau saya minta maaf ke kakak, cara kakak memaafkan saya gimana? Saya maafkan dengan saya mengatakan gitu. Loh, sekarang Sekarang saya tanya Anda. Sekarang itu cara saya. Ya, kamu minta maaf sama saya, baik, saya maafkan. Sekarang saya tanya Tuhanmu, kamu minta ampun sama Tuhanmu, apa jawaban Tuhanmu? Coba cara dia mengampuni dosa kau. Oh, tuh saya jawab. Sekarang cara Tuhanmu mengampuni dosamu gimana caranya? Loh, kalau misalnya caranya, Kamu aja bingung kok, kamu udah yakin. Allah itu bilang, Masa kamu kalau kayak yakin dengan melakukan kebingungan? dosa, jangan dosa itu menjadi momok buat kamu, tapi Saya mohon tanya sama kamu, cara Allah, dia mengampuni aku itu kamu Maha gimana? Pengampun gitu. Kalau kamu minta ampun sama Beda lah Tuhan. Tuhan sama manusia juga. Kalau kamu udah minta ampun sama Tuhan, pada orang minta Tuhan. maaf, Tuhan bakal bilang iya saya maafin. Jangan Berarti tantrum dong. Makanya saya tanya. di WhatsApp atau Maka- gimana? Saya tanya, terus gimana lah cara Tuhan mau mengampunimu? Itu dulu dijawab, nggak usah Harus jadi panjang-panjang. manusia dulu buat ngasih tahu iya saya maafin. Gimana? Berarti Tuhan harus jadi manusia dulu buat tahu iya saya maafin gitu. Masa gitu aja dia nggak sanggup? Gini, logikanya gini. Saya aja sanggup mengampuni kamu. Kak, kamu aja sampai detik ini nggak tahu cara Tuhanmu mengampuni kamu. Terus kamu yakin sama apa? Dengan apa kamu yakin diampuni? Om kamu aja nggak tahu. Dengan Aduh janji Tuhan. Mana? Tapi tetap nanti manusia itu akan ditimbang dulu amal dan perbuatannya. Gitu caranya. Caranya Iya. dengan ditimbang. Kalau yang ditimbang apanya? Yang ditimbang Iyalah, itu apanya? kan janji Tuhan di Al-Quran. Enggak, saya bahwa tanya yang ditimbang apanya? ya pahala dan dosanya. Oke, pahala kamu itu siapa yang buat? Kamu kan? Perbuatan. Kamu kan? Berarti kamu sendiri yang ngapus dosamu dengan amalmu sendiri. Yang saya tanya Tuhanmu. Amalmu yang ditimbang itu amalmu itu kan perbuatanmu, bukan perbuatan Tuhan Tuhan. harus adil. Mengampuni Kak, saya kasih Otak. tahu. Dengerin, jangan tantrum dulu, dengerin. Ya, biar kamu nih pakai otaknya nih. Pakai logikanya. Sebagai perempuan kamu harus berlogika, ya. Kalau kamu bilang dengan menimbang amalmu yang melakukan bukan Tuhanmu, tahu. Itu Berarti betul. kamu bisa diampuni dengan kelakuanmu sendiri. Yang saya tanya adalah bagaimana cara Tuhanmu mengampuni
Kata kerja aktif, berarti Tuhanmu yang melakukan pengampunan. Dia yang saya tanya, cemana cara dia ngampuni kau? Cara mengampuni itu ada dua. Yang pertama, tapi itu jurisdiksinya Tuhan ya. Saya nggak nanya yurisdiksi, tetap harus yurisdiksi. dihukum dulu, alias masuk neraka dulu orang. Berarti nggak diampuni. Kalau ada orang diampuni ya jangan dihukum. Berarti belum diampuni dong. Kan maha adilnya, misalnya saya pernah nampar kakak sekali, terus misalnya Kak Batu nampar kakak 10 kali, ya kan? Kakak maafin saya secara ya udah kamu cuma 1 kali, tapi kan nggak adil dong kalau misalnya saya yang 1 kali misalnya nggak kakak maafin, tapi Kak Batu yang 10 kali kakak maafin. Itu kan bentuk bahwa Tuhan itu maha adil. Jadi dipertimbangkan dulu. Oke, Kalau keadilan dosanya Tuhan itu banyak berarti yang gini kan? manusia lain harus ada keadilan dari yang Oke, nanti dia menghukum. setuju, Ya kan? setuju. Kalau dia melakukan keadilan itu, terus di mana maha kasihnya? Oke, saya setuju. Saya setuju kalau Tuhan itu keadilannya seperti itu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saya setuju. Lalu di mana kasihnya Tuhan? Berarti kalau orang Kristen selama ngakuin Yesus, mau ngebunuh, mau merampok, itu nggak apa-apa, langsung masuk surga. Oke, makanya kenapa Tuhan saya itu harus mati, ya? Dosa terbesar dari seorang manusia adalah menghilangkan nyawa. Kalau dosa saya adalah menghilangkan nyawa, maka saya harus menggantinya dengan nyawa saya. Itu sebabnya Yesus itu menggantikan saya menanggung dosa itu. Keadilannya adalah saya yang harusnya mati karena hukuman saya, karena saya berbuat dosa, maka saya harus dihukum mati atas dosa saya. Nah, inilah keadilan Tuhan. Maka hukuman saya adalah hukuman mati. Tapi karena kasihnya Tuhan saya, dia gantikan. Hukuman itu ditanggung olehnya. Ini keadilan dan maha pengasihnya Aneh, Tuhan saya. Bukan aneh. Bukan Karena aneh, saya Kak. lawan Tuhan. Jadi seakan-akan hakimnya bilang, saya Dengar. ampunin kamu. Saya Dengar, ampunin Kak. kamu. Oke. Orang hakim Kalau mana yang seperti bakal itu. bilang kayak gitu? Oke, kakak kan ini seorang ibu ya. Kalau anakmu, misalnya anakmu ini salah, ya, dan dia dihukum. Bagaimana cara kamu menolong anakmu ini dari hukumannya? Dihukum apa? Nah, kan kau bingung kan? Bahkan kalau kamu sakit aja, anakmu sakit aja, udahlah nak, biar ibu yang sakit. Itu pengorbanan seorang ibu. Jadi kalau anak salah, karena kamu mengasihinya, kamu akan menggantikan dia. Itulah kasih terbesar seorang. Sabar, ini paling make sense. Saya kasih tahu kamu yang paling rasional. Dari pengampunan. Apple to apple, anak salah bukan salah ke ibunya. Loh, Salah ke orang lain, ya dia harus minta kalau maaf. anakmu salah, sebentar, Nah, kalau anakmu salah, ya dia harus dihukum. Saya sebagai ibu pasti. oke, betul, setuju. Makanya tadi saya bilang, Dosanya anak bukan ke saya. saya tahu. Itu bisa nanti saya bilang, kamu tunggu akil balik kok, dosanya ditanggung kau, jangan bohong kau. Jangan. Saya setuju. Kalau anakmu salah, harusnya anakmu dihukum. Makanya tadi saya bilang, itu keadilan Tuhan. Ini adil. Jadi setiap ada yang berdosa, dia dihukum. Ya. Tuh adilnya kayak gitu. Nah, oke, saya setuju. Makanya saya bilang saya setuju. Keadilan Tuhan memang seperti itu. Jadi kalau ada nabi yang banyak dosanya, jangan dimaksumkan. Hukum dong. Ya kan? Oke, tapi saya nggak mau ke situ. Sabar, saya nggak mau ke situ. Kalau memang anak ini harus dihukum, lalu apa yang kamu lakukan sebagai orang tua melihat anakmu dihukum? Sebagai orang tua yang mengasihi anakmu, apa yang bisa kamu lakukan? Iya, memastikan. Bingung kan? Kalau kau cuma bilang ngomong toh, itu namanya apa? Ngomong toh. Apa yang bisa kamu lakukan dari anakmu ini yang sudah sepatutnya dihukum? Saya kalau anak saya misal dihukum gitu ya. Saya saking sayangnya saya sama anak saya. Udahlah, aku aja lah yang gantikan dia. Itulah yang dilakukan Yesus. Seperti itulah pengampunan dosa di dalam iman kami. Jadi Yesus kami itu adil dan kasih. Kau cari tahu dulu Tuhan macam mana cara ngampuni, sampai detik ini nggak tahu kau. Makanya saya bilang, kenapa Tuhan Yesus itu seperti itu harus mati?
Itu karena keadilannya dan karena kasihnya. Ini baru rasional. Ini baru rasional. Yang gak rasional itu adalah apa? Kamu ditimbang amalnya, yang buat kau. Kapan hari dia Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.